Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Norangga Febriano. Tujuan saya membuat sebuah video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Teaching Media dengan dosen pengampu Mem Hafizatun Nadia. Saya akan menjelaskan tentang kedua aplikasi yang dimana kedua aplikasi tersebut digunakan untuk mempermudah proses belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar. Nah, oke, untuk aplikasi pertama kita menggunakan Edpuzzle. Langsung saja ke pencarian Google, kita ketik Edpuzzle. Langsung pilih yang ada di atas. Oke, klik yang Edpuzzle di halaman pertama. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam sebuah webnya, yang dimana di sini banyak sekali template. Oke, sebenarnya pertama-tama tadi yang harus kita lakukan ketika sudah memencet halaman Edpuzzle adalah login sebagai siswa maupun sebagai seorang pengajar. Nah, karena saya sudah memiliki akun, maka saya tidak perlu login lagi. Oke, di sini ada beberapa video template. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dulu apa itu Edpuzzle. Jadi, Edpuzzle itu adalah sebuah media pembelajaran berbasis video interaktif yang memungkinkan pendidik untuk memodifikasi video pembelajaran melalui tahapan memilih video, kemudian mengedit, memotong, merekam suara, dan menambahkan pertanyaan. Nah, untuk kegunaannya sendiri, Edpuzzle memungkinkan guru untuk mengevaluasi pembelajaran siswanya melalui pertanyaan yang disediakan dalam video pembelajaran. Dan untuk keuntungannya, Edpuzzle tersedia di App Store dan online, atau di Play Store jika Anda menggunakan smartphone Android, sehingga mudah diakses oleh siswa dalam situasi apapun. Video dapat diambil dari YouTube atau langsung diunggah. Pertanyaan atau catatan terbuka dapat dimasukkan ke dalam video di titik apapun yang Anda inginkan. Siswa yang menonton video juga dapat dilacak. Untuk kekurangannya tersendiri adalah siswa mungkin benar-benar memperhatikan dan memahami video tersebut. Harus memiliki akses internet, dapat menyebabkan masalah bagi beberapa siswa. Tidak memberikan pilihan untuk akses video grup, hanya individu. Untuk cara penggunaannya, seperti yang Anda lihat di layar, di sini banyak sekali template. Oke, kita akan menggunakan template yang ini misalnya sebagai contoh. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, kita bisa mengganti pertanyaan-pertanyaan yang ada di video template tersebut. Bagaimana cara menggantinya? Yaitu dengan cara klik edit. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Terus kalian pindah ke icon question. Di sini ada beberapa mode pertanyaan seperti yang kalian lihat. Ada multiple choice question, open-ended question, and not. Yang dimana yang pertama ini multiple choice question ini adalah pertanyaan atau soal pilihan ganda, yang dimana jawabannya siswa dapat memilih salah satu pertanyaan yang paling benar menurut mereka. Sedangkan open-ended question ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban seperti esai misalnya, contohnya jawaban-jawaban yang perlu mengartikan sesuatu atau menuliskan sesuatu yang ada di sebuah pertanyaannya. Nah, untuk not ini tersendiri adalah siswa dapat memberi sebuah catatan melalui not tersebut untuk sebuah video ini. Misalnya seperti contohnya ada gangguan dalam sebuah video, siswa dapat memberikan sebuah catatan melalui not tersebut. Oke, kita coba salah satu contohnya untuk multiple choice question. Kalian klik ikonnya. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Misalnya nanti siswanya setelah menonton video tersebut, misalnya video ini menjelaskan tentang apa, tanda tanya. Nah, jawabannya Anda bisa taruhkan di sini. Misalnya tentang persahabatan. Jawaban yang kedua tentang perkelahian. Untuk jawaban yang menurut Anda benar, yaitu klik centang di sini. Otomatis yang di atas adalah jawaban yang benar, yang di bawah adalah jawaban yang salah. Jika sudah selesai, Anda bisa save jawabannya.
Di sini sudah ada video ini menjelaskan tentang apa? Tentang persahabatan, tentang perkelahian. Nanti siswa yang melihat video ini akan menjawab dan memilih jawaban yang benar menurut mereka. Jadi seperti itu contoh untuk multiple question. Kurang lebih seperti itu salah satu contoh dari sebuah pertanyaan yang ingin Anda buat pertanyaannya sendiri atau edit videonya itu sendiri dan memasukkan pertanyaan-pertanyaan sekaligus dengan jawaban yang benar. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya mengenai Edpuzzle ini, aplikasi yang digunakan untuk mempermudah sebuah pembelajaran online, yang dimana aplikasi tersebut dapat bermanfaat bagi guru pengajar ataupun peserta didik yang menggunakan aplikasi tersebut. Nah, oke. Jadi setelah kita coba untuk mengoperasikan aplikasi pembelajaran yang bernama Edpuzzle tadi, yang kedua ini kita akan berpindah kepada salah satu media pembelajaran yang berbasis web, yaitu Google Formulir atau yang lebih biasa disebut dengan Google Form. Untuk dapat mengakses Google Form, Anda cukup membuka sebuah browser yang ada di laptop atau di smartphone Anda. Di sini saya menggunakan Firefox, Mozilla Firefox. Yaitu di mesin pencarian Google, Anda tinggal ketikkan saja Google Drive. Nah, karena saya sudah membuka tab, maka kita klik saja tabnya. Jika sudah ada pilihan seperti ini, Anda dapat mengklik di bagian Drive saya. Maka akan muncul di paling bawah yaitu Google Formulir. Tinggal Anda klik saja. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka Anda sudah berada di halaman Google Form atau Google Formulir. Jadi, untuk Google Form ini adalah sebuah media pembelajaran berbasis web, dan juga Google Form ini adalah sebuah administrasi survei yang disertakan sebagai bagian dari rangkaian editor Google Documents gratis berbasis web yang ditawarkan oleh Google. Nah, layanan ini juga mencakup Google Documents, Google Sheets, Google Slides, Google Drawings, Google Sites, dan Google Keep. Untuk penggunaannya yaitu Google Form memudahkan Anda untuk membuat atau mengumpulkan data pengguna seperti membuat kuesioner, penghitungan cepat opini, pembuatan formulir pendaftaran online, dan masih banyak lagi. Untuk keuntungannya, yang pertama, Google Form ini gratis, yang dimana Anda dapat menggunakannya dimanapun dan kapanpun. Dan kedua, mudah digunakan. Yang ketiga, terintegrasi dengan beberapa layanan Google lainnya, memungkinkan Anda untuk terus memproses data di Google. Yang keempat, hasil waktu nyata. Setiap kali responden mengirimkan formulir, hasil formulir Google juga segera diperbarui. Yang kelima, memberikan ringkasan hasil. Ini membantu Anda melihat tanggapan responden. Dan yang keenam, mempermudahkan berbagi formulir. Untuk kekurangan tersendiri antara lain adalah yang pertama, desainnya sangat terbatas. Meskipun ada opsi penyesuaian, Google Formulir hanya menawarkan opsi terbatas. Yang kedua, opsi ekspor juga terbatas. Google Form hanya menawarkan beberapa opsi ekspor, yaitu ke Google Sheets atau PDF. Dan yang ketiga, tidak ada email pemberitahuan. Anda harus mengaktifkan secara manual melalui tabs respon. Dan yang keempat, tidak ada sejarah modifikasi. Google Formulir tidak memiliki riwayat pengeditan, berarti Anda tidak dapat melihat perubahan yang telah dilakukan pada formulir. Itulah keunggulan dan kekurangannya. Adapun untuk cara penggunaannya sangat mudah. Di sini di layar tersebut Anda sudah memasuki ke halaman Google Formulir. Kalian tinggal pilih judul yang ingin kalian buat di dalam sebuah Google Formulir. Misalnya, di sini saya akan menuliskan soal pengetahuan umum. Untuk deskripsinya kalian terserah kalian ingin mengisi apa. Di sini saya coba isi untuk deskripsi formulirnya. Pertanyaannya di sini adalah misalnya ada berapa sila dalam Pancasila?
Misalnya contoh pertanyaannya seperti ini. Di sini kalian bisa menambahkan opsi sampai 4 misalnya. Jawaban pertama kalian pilih, kalian klik 1 misalnya, 2, 3, dan 5. Seperti ini adalah contoh pertanyaannya. Di samping sini kalian dapat menambahkan sebuah gambar. Misalnya kalian memerlukan sebuah gambar, kalian bisa klik icon yang berlambangkan album atau foto atau sebuah picture. Setelah itu di sebelah sini adalah kalian dapat memilih jenis pertanyaan atau jawabannya. Di sini ada beberapa jenis, yaitu pilihan ganda, kotak centang, dan drop down. Nah, di sini kita memilih pilihan ganda. Kurang lebih seperti itu untuk pertanyaannya. Terus untuk melihat sebuah respon atau jawaban dari peserta didik, kalian tinggal klik tulisan jawaban di samping pertanyaan. Kalian tinggal klik, maka kalian dapat melihat respon dari peserta didik yang menjawab hasil dari survei atau soal yang kalian buat di Google Formulir atau Google Form. Untuk setelan sendiri, kalian bisa menyeting sebuah Google Formnya, misalnya dijadikan ini sebuah kuis, mengelola jawaban, presentasi, dan lain-lain. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan Google Formulir. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video kedua media pembelajaran ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan juga mudah-mudahan video ini dapat Anda pahami dan dapat bermanfaat bagi orang-orang yang melihat video ini. Jika ada salah dalam pengucapan kata dan juga kurang dalam menjelaskan beberapa bagian dari media pembelajaran ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.